Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu ibadinal mukhlasin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan sehingga hari ini kita bisa kembali menikmati hari-hari yang indah ini tanpa suatu kurang suatu apa. Bagi yang sakit, semoga segera disembuhkan. Dan bagi yang sehat, mari sama-sama kita isi hari-hari kita dengan ibadah sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap bercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, wa tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Saudara, dalam surat Yusuf ayat ke-24, sebagaimana tadi sudah saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Nabi Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia, Nabi Yusuf alaihissalam, termasuk hamba kami yang terpilih. Ayat ini menceritakan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh seorang perempuan. Sebagai manusia biasa, Nabi Yusuf itu juga memiliki kecenderungan menyukai kepada lawan jenis. Di ayat ini, Nabi Yusuf alaihissalam diberitakan Allah Subhanahu wa taala dijaga dari perbuatan keji dan dosa. Para ulama kemudian menafsirkan ayat ini dengan dikirimkannya kepada Nabi Yusuf itu tanda-tanda agar Nabi Yusuf itu kembali ke jalan yang benar, menghentikan keinginannya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf alaihissalam itu ada beberapa menurut beberapa ulama. Yang pertama, tanda yang diberikan kepada Nabi Yusuf adalah dihadirkannya bayangan ayahanda Nabi Yakub alaihissalam di depan Nabi Yusuf sembari memanggil-manggil namanya. Yusuf, Yusuf, dipanggil oleh Nabi Yakub alaihissalam. Yang kedua, tanda yang dikirimkan Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam menurut para ulama adalah dihadirkannya ayahanda Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, yang memukul dada beliau. Dada Nabi Yusuf dipukul oleh Nabi Yakub, sehingga kemudian Nabi Yusuf kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang ketiga, tanda yang dikirimkan kepada Nabi Yusuf menurut para ulama adalah hadirnya bayangan Nabi Yakub alaihissalam di depan Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu hanya diam sambil memandangi Nabi Yusuf dan menggigit jari jemarinya. Kemudian ada lagi para ulama yang menafsirkan tanda itu adalah adanya tulisan di langit-langit rumah itu ayat yang berbunyi wala taqrabuz zina. Saudara, yang unik dari ayat ini adalah hadirnya ayahanda Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam di hadapan anaknya ketika anaknya itu hendak berbuat maksiat. Nabi Yakub alaihissalam menjadi teladan yang baik sebagai seorang ayah. Hadirnya mengingatkan kepada anaknya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga agar anaknya itu tidak berbuat maksiat. Maka ini ibrah bagi kita semua. Bagaimana orang tua itu mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya agar tetap di jalan takwa, agar tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadi ikon agar anaknya itu ingat orang tuanya ketika hendak berbuat maksiat. Ayat ini juga mengingatkan bagaimana seorang anak itu harusnya bisa menunjukkan baktinya kepada orang tua dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasannya seorang ayah dan seorang anak
itu harus menjadi teladan dalam hal takwa, dalam hal mencegah perbuatan maksiat. Khususnya kita sebagai anak dari kedua orang tua kita, sebisa mungkin mari sama-sama kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jaga nama baik orang tua kita agar kita tetap ada di jalan takwa dan tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bakti kita kepada kedua orang tua. Sekali lagi, mencegah perbuatan maksiat, menghindari perbuatan maksiat yang kita usahakan semampu mungkin, itu merupakan bukti bakti kita kepada kedua orang tua. Setiap kita meninggalkan maksiat karena ingat kepada Allah dan ingat kepada orang tua, niscaya amal soleh itu pun terlimpah kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk untuk tetap berjalan takwa. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.